strum dari kontak itu akan menggerakkan relay utama ini ya. Relay utama ini maka akan menghubungkan arus kepada semua lini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali dengan Mutiara Motor Cilenyi, yaitu dengan channel SRJ Channel. Kali ini kita akan membagikan atau mereview daripada pengerjaan motor Vario ini. Vario ini adalah kerjaan dari bengkel atau sama bengkel ya, teman tetangga bengkel yang membawa garapannya, yaitu Vario 150 dalam keadaan mogok dan sudah dalam keadaan acak-acakan seperti ini kabelnya. Ini ketika datang ke sini kabelnya banyak yang hilang, banyak yang acak-acakan ya. Nggak tahu, mungkin penasaran, ada yang dicobel-cobel seperti ini. Ini dari kunci kontak juga ada yang putus, sudah tidak ada kabelnya. Ini udah saya kembali digarap sebagaimana mestinya, kabel-kabelnya sudah diperbaiki. Ada yang pengerjaan dia yang memang kurang rapi, sudah saya rapikan. Misalnya begini, ini kabel-kabel yang di sini ada juga memang yang gosong. Ada yang gosong, kita sambung kembali. Dan permasalahan motor ini sebenarnya adalah ini saya duga ya, ini adalah ada konsleting atau panas, beban berlebih, sehingga kabel-kabel itu tidak panas, akhirnya meleleh. Nah, ketika meleleh, dia meleleh, akhirnya kena dengan kabel-kabel sebelahnya. Nah, kabel sebelahnya itu jalurnya ke ECU, sedangkan ECU itu rawan ketika ada konslet, pasti ini meletus. Nah, seperti itu dugaannya. Makanya kita tidak berani gegabah ketika menangani ini. Kita telusuri kembali, kita yakini kembali. Seperti ini di box ini ya, di box sikringnya kita pastikan lagi semua kabel-kabelnya, dipastikan jalan kembali. Kita ukur satu demi satu, kita selesaikan. Tentu kita juga merasa pusing sebenarnya, karena kabel-kabel udah banyak yang hilang. Dia bongkar, lupa nyambungin lagi. Nah, mungkin kalau dibiarin sehari 2 hari atau berapa hari jadi lupa. Nah, ini kita mengerjakan seperti hal-hal seperti itu. Dan untuk menyelesaikan daripada perkabelan yang seperti itu, kita harus punya patokannya, harus punya panduannya sesuai dengan pabrikan. Kalau tidak sesuai dengan pabrikan, nanti kita menyelesaikan juga ngaco. Ketika kita mengganti lagi ECU, maka resikonya ECU-nya akan meletus kembali. Nah, ini kita sebenarnya sudah diselesaikan nih. Kita review saja. Ini sudah walaupun belum diselesaikan, dirapikan, tapi ini sudah jalan dengan kita pengerjaan per kabel ya, satu demi satu kita selesaikan. Tentu tidak mudah, karena kita harus mencari dulu data kabel atau skema atau diagram daripada Vario 150 ini. Skemanya sama, perkabelannya sama dengan Vario 125. Nah, ini ECU yang bawahnya ini kita periksa. Di sini memang ada letupan nih. Di sini ada letupan seperti ini. Nah, ini kalau udah ada letupan seperti ini sudah pasti dipastikan pasti tidak berfungsi ya. Ada sesuatu yang konslet, panas, tidak kuat. Dan ini ECU-nya adalah nomor serinya K60 ya. Sementara kita mengganti, karena ini agak susah juga, kita mengganti dengan K59F. Ini perbedaannya hanya kalau K60 itu tidak ada idle di sininya ya, otomatisnya. Kalau yang K60 itu nggak ada tombol di sini, tombol idle. Kalau yang ini sebenarnya ada, tapi itu tidak masalah. Ini
Kita coba dulu, kita perhatikan. Ini sudah diganti dengan ECU yang baru, walaupun memang second ya, bekas, cuma masih bagus. Ini udah nyala, ya, udah nyala motornya. Sebenarnya proses penggantian ECU itu sangat mudah. Anak-anak juga bisa tinggal cabut, masukkan ya. Cuma yang jadi permasalahan adalah apalagi seperti ini ya, kabel-kabel banyak yang jalur yang sudah terputus, acak-acakan lah bikin liur ini. Contohnya ini kabel ini kan udah diganti-ganti ya. Nah itu kita harus menyambungnya dengan pasti, dengan benar, jadi tidak boleh asal. Resikonya itu ketika salah, ada konsleting lagi atau tidak sesuai jalurnya, ini maka ECU tidak akan berfungsi dengan baik, atau kemungkinan buruknya ECU akan meletup kembali. Nah, ketika saya menyelesaikan daripada satu persatu, yang paling pertama kita soroti adalah tentu daripada jalur kelistrikannya. Kelistrikannya kalau Vario 150 ya berawal ya dari box sikring. Kita telusuri dari box sikring. Box sikring itu ini tentu sini ya, yang dari strum pertama yang dari aki itu diamankan dengan sikring. Atau kita lihat dulu di skemanya, kita lihat, kita udah copy nih daripada skema atau wiring daripada Honda Vario Techno. Ini Vario 125 atau 150 sama. Nah ini ketika strum ini ada fuse ya, pengaman. Yang satu kabel ini adalah langsung ke relay utama, sini relay utama. Nah, sementara yang satu lagi ini ada fuse juga, ini dari ini terhubung langsung kepada ECU ya, pada ECU ya. Ini jalur yang dari sini nih, sini masuk ke sini. Ini jumper ke kunci kontak juga. Jadi yang satu ke ECU, yang satu juga ke kunci kontak. Ketika kunci kontak on ya, itu strum dari kontak itu akan menggerakkan relay utama ini ya. Relay utama ini maka akan menghubungkan arus kepada semua lini ya, lampu dan lain sebagainya. Ini di sini semua banyak sini. Dan ketika starter tombol starter ditekan, maka ECU akan mengeluarkan arus negatif untuk menggerakkan daripada relay starter ini, sehingga akan menarik relay ini, sehingga arus akan mengalir ke ECU untuk menggerakkan daripada sistem ECG yang ECG ya. Nah, ECU ini juga akan mengeluarkan sinyal atau arus, karena sistem Vario 125 150 udah memakai ECG, jadi magnetnya menggunakan 3 pas ya, yuk 3 pas strum, yaitu pas strum, dan setelah menggerakkan maka akan kembali si arus ini hanya mengeluarkan 1 T untuk pengisian melalui relay ini. Jadi teman-teman, permasalahan di motor ini bisa mudah diselesaikan apabila kita paham jalurnya. Ini strum dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, itu tentu periksa satu persatu. Kalau tidak ada yang keluar strum atau tidak berfungsi, maka kita cari kabelnya, mungkin ada yang putus atau gimana. Ini hasilnya dengan sedikit ya, lumayan dengan waktu setengah hari kemarin ya mengerjakan ini.
dengan penuh kehati-hatian akhirnya bisa nyala kembali. Dan ini tinggal melakukan isolasi ya. Isolasi juga pengerjaan yang harus hati-hati, karena ketika kita sembrono juga nanti akan mudah tergores, dan ketika tergores itu bisa kembali ecunya meletup kembali. Jadi memang harus dengan penuh kesabaran dan kehati-hatian. Dan alhamdulillah motor ini sudah berjalan, sudah di reset juga, tidak ada error, tidak ada apa-apa. Bagi teman-teman yang membutuhkan misalnya tabal atau skema untuk membantu pengerjaan kelistrikan, bisa di DM ya melalui WhatsApp atau apa di deskripsi. Ini tidak bermaksud mengajari, cuma untuk sebagai mekanik itu kadang kita harus mempunyai rujukan ya. Ketika saya sama aja ketika pusing gitu ya, kita harus mencari bagaimana untuk menyelesaikan. Rujukan dari teman itu bisa menjadi masukan-masukan yang sangat berarti. Secara keseluruhan ini sudah selesai, tinggal masang cover saja. Ini kabel-kabel sudah dirapihkan ya, seperti semula. Coba terima kasih sudah menonton di channel kami, Service Channel. Yang belum subscribe dulu. Kiranya bermanfaat, bisa dibagikan kepada teman-teman lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.